kasih. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Rantau Bayur. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 2015 0244 800. Pada hari ini 11 Desember 2023 saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan di SMA Negeri 1 Rantau Bayur dengan materi eksponen. Berikut praktek pengalaman lapangan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maghdubi alaihim waladdallin. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan absen kalian ya, mau cek kehadiran kalian. Adelia Safitri, Aldi Ilyas Peter, Saya Bu. Amelia Arianti, Cahaya Sinta, Cici Lestari, Yendira, saya. Kemarin sudah Ibu informasikan kepada kalian ya bahwa hari ini tuh kita akan belajar materi tentang eksponen. Udah belajar di rumah? Udah. Ya, sebelum kita masuk materi ya, Ibu ingin tahu dulu kemampuan awal kalian ya. Ada yang tahu tentang perkalian berulang? Tahu ya? Bisa kasih contoh tentang perkalian berulang? Bisa. Berapa misalnya contohnya? 2 seterusnya. Ada lagi yang lain? Misalnya apa lagi? Berapa? 3 kali 3 kali 3. Itu kalian sudah bisa menentukan contoh dari bentuk perkalian ya. Kalau cara menyelesaikannya gimana? Tadi kan 2 kali 2 kali 2 katanya. Kalau cara menyelesaikannya? Dikalikan 2 dikali 2. Ya, 4 kali 2. Terus 4 kali 2. Iya. Nah, kalian udah bisa menentukan, bisa membuat contoh perkalian berulang, udah bisa menentukan cara penyelesaiannya. Coba sekarang ada yang bisa menyatakan angka 25 itu ke dalam bilangan eksponen? Ali, ya silakan nih. Dengan cara angka 25 menjadi 5 pangkat 2, di mana 5 adalah bilang pokoknya dan 2 adalah eksponennya. Iya, baik sekali. Tepuk tangan. Angka 25 bisa dinyatakan dalam bentuk eksponen tadi ya, di mana 5-nya tadi kata Aldi itu bilangan pokok. Kemudian 2-nya adalah eksponennya. Nah, kalian udah tahu itu sudah bisa menyatakannya ke dalam bentuk eksponen. Sekarang apa yang kalian ketahui tentang eksponen itu sendiri? Apa? Ya, silakan nih. Yang sangat banyak manfaat. Ya. Nah, di sini juga ya pada materi eksponen ini ya ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama menentukan hasil
yang ini nanti kita diskusikan. Ibu kasih lembar kerja, kalian berkolaborasi bersama-sama, kalian selesaikan sama-sama. Ya, silakan sekarang kalian bentuk kelompok. Silakan. Seperti kelompok yang udah ibu bentuk kemarin ya. Silakan kalian berkolaborasi ya. Kalian berkolaborasi mendiskusikan masalah yang ada pada LKPD-nya ya. Bisa jadi awal ya. Udah selesai? Udah selesai? Hebat ya. Nah, kalau udah selesai ya, hasil diskusi dan kolaborasi kalian, ibu minta kalian presentasikan ke depan ya. Iya. Nah, tutup aja ya ini ya. Ini lihat dulu ya. KPD-nya ya. Untuk soal nomor 1A, ibu minta nomor 1. Silakan. Siapa perwakilannya untuk mempresentasi ibu? Ya, silakan Elsa. Tidurnya di mana ya? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan dulu. Saya Rasa Yulianti, pengajar dari kelompok 1 yang beranggotakan Rebioca, Cilestari, dan Yetira Septiani. Nah, di sini kami akan mempresentasikan soal yang nomor 1. A. Dapat kita baca sama-sama di LKPD, seorang membawa virus COVID-19 ke sekolah A. Virus tersebut menulari dengan cepat setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 9 orang fase sebelumnya juga menulari masing-masing 3 orang lainnya. Pola menulari orang yang membawa virus tersebut menulari 3 orang, yaitu fase pertama dapat kita lihat pada fase pertama itu 3 orang yang tertular pada virus COVID-19. Nah, pada fase kedua 9, pada fase selanjutnya yang kita sebut yaitu 2. Nah, pada selanjutnya itu tertular 9 orang yang tertular. Seterusnya pada fase ketiga yaitu 27 orang. Di sini saya jelaskan dulu. Yang pertama itu kita nyatakan pada bilangan eksponen yang artinya 3 akan 1. Ya, yang artinya 3 pangkat yang terakhir yaitu 3 pangkat 6 yang mendapatkan penularannya terhadap virus yaitu 729. Itu saja yang kami dapatkan pada diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan dipersilakan. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rizky, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, kenapa pada fase ke-1 banyak orang yang tertular sama dengan 3? Itu datanya dari mana? Kenapa? Karena pada fase 1 itu banyak orang yang tertular itu sama dengan 3. Baiklah, terima kasih pada kelompok 5 sudah bertanya kepada kelompok kami. Yang pertanyaannya, kenapa pada fase pertama banyak orang yang tertular sama dengan 3? Nah, kita baca lagi pada soal yang setelah diamati. Pada soal, seorang membawa virus COVID-19 ke sekolah A. Virus tersebut menulari dengan cepat pada peserta didik. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut menulari 3 orang. Yang artinya, orang yang membawa virus tersebut 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 9 orang yang berarti pola penyebarannya sama dengan 3. Sehingga fase penularan ke pertama itu adalah 3. Terima kasih. Apakah jawaban kami bisa diterima? Terima kasih atas penjelasannya. Saya perwakilan dari kelompok kami. Itu saja presentasi dari diskusi kami hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Baik malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu ada pertanyaan yang B ya. Yang B itu berapa orang peserta didik yang tertular virus COVID-19 pada fase 8? Bagaimana kalian mengetahui? Coba ibu minta kelompok 2 ya. Ya, siapa perwakilan kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Saputra sebagai perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menganalisis penyebaran virus menggunakan metode eksponen yang beranggotakan yaitu Andika Saputra, Aldi Santari, Noki, dan Dia.
peserta didik yang tertular virus COVID-19 pada fase ke-8. Bagaimana yang mengetahuinya? Baik, ditanya peserta didik yang tertular pada fase ke-8, pada tabel bisa kita lihat ini analisis hanya sampai ke fase ke-6. Di sini untuk mencari kasus selanjutnya mungkin sama saja mencarinya seperti ini. Kita lihat pada fase ke-6 eksponennya yaitu 6 dan 3 ini di dalam pokoknya. Untuk mencari fase ke-7 ada cara cepat untuk mengetahui nilai eksponennya, yaitu kita tinggal menghitung saja tabelnya. Ini sudah diketahui nilai eksponennya. Tinggal kita mencari nilai pokoknya. Untungnya nilai pokoknya sudah dijelaskan yaitu 3. Kayak sini melanjutkan saja. Berarti nilai pokok lainnya, contohnya 4 pangkat 2, 5 pangkat 7, 6 pangkat 8, itu tergantung di pertanyaan yang diberikan. Baik, itu dia penjelasan materi saya tentang melanjutkan materi sebelumnya, yaitu apabila teman-teman masih belum paham, silakan mengajukan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok lain yang mau memberikan argumen kalau masih ada yang mau bertanya saya. Nomor 2, soal nomor 2 ini tentang zat radioaktif ya. Ibu minta kelompok 4 ya. Silakan. Yang mewakili kelompok 4, silakan presentasikan ke depan. Udah di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan membahas mengenai soal nomor 2. Kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Adelia Selipri, Nabila Lutfi Putri, dan Amelia Rianti. Di sini saya akan membahas mengenai soal nomor 2. Sebuah zat radioaktif meluruh menjadi setengahnya dalam waktu 2 jam. Jika pada pukul 6.00 massa zat tersebut menjadi 1.600 gram. Massa zat yang tersisa pada pukul 14.00 adalah, jadi kita selesaikan dulu soal dari pertanyaan tersebut. Yang ditanyakan adalah massa zat yang tersisa pada pukul 14.00. Kita tulis seperti sebelumnya, 14.00 1/2 pangkat 4 ditulis 1/2 kali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1.600 dan hasilnya adalah 100. Jadi massa zat yang tersisa pada pukul 14.00 adalah 100. Sekian dari penyampaian saya. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan kalau ada yang mau memberikan argumen. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan, yaitu dari mana kalian bisa menentukan waktu di situ tiba-tiba jadi 6.00, 8.00, 10.00, 12.00 sampai 14.00. Terima kasih untuk kelompok 1 atas pertanyaannya. Jadi kembali kita baca lagi soal, yaitu sebuah zat radioaktif meluruh menjadi setengahnya dalam waktu 2 jam. Jika pada pukul 6.00 massa zat tersebut 1.600 gram, berarti pada waktu awalnya itu pada pukul 6.00, kemudian dia meluruh dalam waktu 2 jam. Berarti kalau dalam waktu 2 jam dia meluruh, kan
disimpulkan dari diskusi yang tadi? Ya, silakan. Nah, bila ya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri. Saya perwakilan kelompok 4 ingin menyimpulkan dari hasil diskusi pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi saya dapat menyimpulkan dari hasil diskusi pada pagi hari ini yaitu untuk menentukan banyak orang yang tertular virus kita harus tahu dulu pola penyebaran awalnya. Dan jika banyak fase yang terjadi adalah M, maka masa yang tersisa direpresentasikan dalam bentuk 1/2M. Oke Bu, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, untuk mengetahui ketercapaian kalian dalam belajar hari ini ya, Ibu akan memberikan apa